Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Iin Ratnasari dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Halo, apa kabar siswa-siswi kelas 8? Semoga kalian sehat selalu ya. Di materi sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Semoga kalian masih mengingatnya ya. Dan di materi kali ini, kita akan membahas mengenai langkah-langkah menulis berita dan menyunting berita. Di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan, kalian seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi. Misalnya, ketika mendapat pertanyaan dari seseorang tentang isi berita yang pernah didengar. Ketika itu, kalian harus memiliki kemampuan untuk menceritakan kembali. Kalian tidak mungkin mengarang ketika itu. Kita harus menyampaikan berita itu apa adanya, tanpa ada yang ditambah-tambah atau dikurangi. Dalam hal ini, bukan berarti kalian harus menghafalkan berita tersebut. Kalian cukup dengan memahami ide-ide pokok berita itu, kemudian kalian menceritakan berdasarkan kata-kata kita sendiri. Dengan demikian, pemahaman tentang ide-ide pokok-pokok berita sangat penting ketika kalian akan menceritakan isi suatu berita. Berdasarkan ide-ide pokok itulah, kita bisa menyampaikan kembali berita dengan benar dan ringkas. Adapun langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Dengan mendatangi sumber berita, maka kita harus mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik Simba atau menggunakan rumus 5W1H. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Di sini dimaksud yaitu mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah menulis berita. Semoga kalian dapat memahami langkah-langkah tersebut dan bisa membuat berita tersebut. Kalau masih ditemukan beberapa keliruan dari berita yang kalian buat, itu wajar. Masih ada satu tahapan lagi yang harus kalian lalui sebelum berita ini dipublikasikan, yaitu penyuntingan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahapan ini yaitu pada menyunting berita yang harus diperhatikan yaitu 1. Kebenaran isi berita, 2. Kelengkapan isi berita, 3. Struktur penyusunan berita, dan yang terakhir yaitu 4. Penggunaan bahasa. Pada kebenaran isi berita, dilihat atau ditunjang dari keakuran fakta-faktanya. 2. Kelengkapan isi berita ditandai oleh komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus 5W1H atau adik Simba. 3. Struktur penyusunan berita dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Dan yang terakhir yaitu 4. Penggunaan bahasa. Terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata dan ketepatan ejaan serta tanda baca harus sesuai dengan kalimat tersebut. Itu tadi merupakan cara menyunting sebuah berita. Di sini saya akan memberikan contoh
teks berita yang akan kita sunting. Perhatikan baik-baik pada contoh teks berita berikut ini. Dalam teks itu terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Misalnya saja, berdasarkan kelengkapannya. Dalam berita tersebut terdapat bagian yang hilang. Di dalamnya tidak dijelaskan waktu terjadinya kebakaran. Dengan demikian, pertanyaan kapan tidak bisa dijawab oleh berita tersebut. Sedangkan ada beberapa kata yang ejaannya tidak tepat. Kata-kata yang dimaksud adalah Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Kedua pasangan kata tersebut harusnya ditulis Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Huruf awal dari setiap kata itu harus menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat. Selanjutnya ada juga penggunaan angka 16 di dalam teks tersebut tidak tepat. Harusnya huruf yang dapat dinyatakan dengan dua kata ditulis dengan huruf yakni 16. Pada bagian judul, berita tersebut tidak efektif. Oleh karena itu, judul tersebut harus disederhanakan menjadi 2 rumah terbakar di Cipete Utara. Dan yang terakhir yaitu berita tersebut juga tidak menggunakan sumber yang jelas. Jadi, banyak sekali kekurangan yang terdapat pada berita tersebut. Nah, itu tadi merupakan materi langkah-langkah dan penyuntingan berita. Saya harap dengan belajar langkah-langkah ini dan menyunting berita ini, kalian dapat membuat berita dan menyunting berita dengan baik dan benar. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi berikutnya.